190378001. Saya dosen keperawatan pada program studi Diploma 3 Keperawatan Akademi Keperawatan Santa Elizabeth Lela di Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Bidang keilmuan saya adalah ilmu kesehatan masyarakat, program studi promosi kesehatan dengan peminatan khusus kesehatan reproduksi dan HIV/AIDS. Melalui video ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu promosi kesehatan. Dalam memberikan perkuliahan ini, saya menggunakan pendekatan DIA, di mana di delivery yaitu penyampaian pembelajaran, di mana dalam proses ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran melalui bahan tayang PowerPoint, dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan gambaran umum mata kuliah promosi kesehatan yang meliputi deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, bahan kajian, dan sumber referensi yang akan saya gunakan. Kemudian pada aspek AI interaktif, dalam aspek ini saya akan menjelaskan bagaimana interaksi saya dengan mahasiswa. Untuk aspek interaksi dapat kita lihat pada video saya selanjutnya. Pada aspek AI atau assessment, saya akan menjelaskan bagaimana saya mengukur ketercapaian mahasiswa sesuai kompetensi dari mata kuliah promosi kesehatan. Mata kuliah promosi kesehatan yang saya ampu ini memiliki bobot 2 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS praktek penempatan pada semester 3 dan memiliki kode mata kuliah yaitu 2.3.01. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini yaitu SCL atau Student Center Learning, yaitu proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, yang artinya mahasiswa harus menjadi pelaku aktif dalam proses pembelajaran ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah promosi kesehatan sebagai berikut. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah kesehatan yang kemudian digunakan untuk merancang upaya pencegahan, perencanaan upaya pencegahan langsung ke sasaran melalui promosi kesehatan. Capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini secara rinci akan membahas tentang konsep dasar promosi kesehatan, strategi pendekatan, monitoring dan evaluasi, konsep perilaku bersih dan sehat, praktik promosi kesehatan, penyusunan materi, serta menentukan model evaluasi yang tepat dalam pelaksanaan promosi kesehatan. Dan dalam proses pembelajaran ini saya menggunakan beberapa metode sebagai berikut, yaitu Small Discussion Group dan CTJ atau ceramah tanya jawab. Adapun media instruksi yang saya gunakan adalah LCD, artikel, jurnal ilmiah, majalah, modul atau bahan ajar. Untuk pembobotan dalam penilaian sebagai berikut: untuk tugas sebesar 15%, UTS 15%, praktikum 35% dan UAS 35%. Dalam video nanti saya akan membahas materi pada pertemuan ke-10 dengan topik metode dan media promosi kesehatan. Adapun rincian capaian pembelajaran yang akan saya berikan kepada mahasiswa dalam topik ini sebagai berikut: 1. Metode promosi kesehatan, 2. Pengertian media, 3. Tujuan menyiapkan media, 4. Penggolongan media, 5. Prinsip media promosi kesehatan, 6. Kriteria media promosi kesehatan, 7. Komponen yang harus ada dalam media promosi kesehatan, dan 8. Inovasi pengembangan media. Untuk referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini sebagai berikut: 1. Khalil Ahmad tahun 2015, buku promosi kesehatan dengan pendekatan teori perilaku, media dan aplikasinya. 2. Maulana tahun 2007, buku promosi kesehatan. 3. Septian Emma Dwi Jatmika tahun 2019, buku ajar pengembangan media dan promosi kesehatan. Nurmala tahun 2018, buku promosi kesehatan. Nilu Putu Devi, pendidikan dan promosi kesehatan. Selanjutnya saya akan menyajikan video pembelajaran mata kuliah promosi kesehatan dengan topik metode dan media promosi kesehatan. Terima kasih. Baik. Baik. Baik, hari ini sesuai dengan
jam pertemuan yang harus kita lewati. Kita masuk kepada pertemuan yang ke-10 untuk mata kuliah promosi kesehatan dengan topik metode dan media promosi kesehatan. Sebelum kita mulai dengan perkuliahan, ada yang hari ini tidak masuk? Siapa ada? Satu orang. Ada satu orang ya. Baik. Oke, sebelum kita awali kegiatan, mari kita berdoa bersama. Silakan yang membawa berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dalam Bapa dalam surga, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu. Terima kasih untuk segala penyertaan-Mu. Hari ini kami akan memulai perkuliahan. Berkatilah dan menyertai kami selalu. Semoga apa yang kami pelajari dapat kami terima dengan baik. Nama-Mu yang terus kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, silakan. Terima kasih, Bu. Baik. Metode kita kali ini, metode pembelajaran kita kali ini nanti ada dua, yaitu ceramah dan tanya jawab, dan yang kedua adalah metode Smart Discussion Group. Sehingga untuk capaian pembelajaran kita pada topik kali ini itu ada dua sebenarnya, yaitu metode promosi kesehatan dan media promosi kesehatan. Nanti pada metode saya dalam memberikan pembelajaran ini untuk ceramah tanya jawab, nanti ada dua poin materi yang akan saya sampaikan. Selanjutnya akan kita lanjutkan dengan metode diskusi. Baik, untuk capaiannya sudah lihat ini ya. Ya. Nah, kita lihat bersama yang berkaitan dengan metode promosi kesehatan. Jadi metode itu juga merupakan satu hal yang sangat penting dalam menyiapkan pendidikan kesehatan atau promosi kesehatan. Jadi metode promosi kesehatan ini juga sebagai satu proses di mana proses pendidikan kesehatan untuk mencapai tujuan promosi, yaitu perubahan perilaku. Memang kita semua tahu bahwa untuk merubah perilaku itu kan tidak mudah. Butuh perjuangan, butuh waktu, butuh ketekunan, kesabaran. Ya toh? Ya. Karena kita tidak mungkin merubah perilaku dalam satu kali kita memberikan penyuluhan kesehatan. Nah, ada banyak faktor nih kenapa sampai untuk merubah perilaku itu kita butuh kesabaran. Tidak bisa seperti kita membalikkan telapak tangan, ya. Nah, ini beberapa faktor yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama adalah faktor metode. Metode ini juga nanti menjadi satu hal yang harus diperhatikan, karena dikala kita memberikan penyuluhan kesehatan atau promosi kesehatan kepada individu, kepada kelompok, dan kepada massa itu berbeda. Metodenya berbeda, tidak sama. Mengerti? Mengerti. Kemudian faktor materi atau pesannya. Nah, materi atau pesannya ini harus ringkas, harus jelas, dan menggunakan bahasa-bahasa atau istilah yang mudah dimengerti oleh masyarakat. Bukan istilah-istilah yang tinggi yang nanti menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian faktor pendidik kita ini, petugas yang melakukan penyuluhan atau promosi kesehatan. Kita harus siap. Kita harus menguasai materi, dan juga kita harus siap menjadi role model, contoh, teladan untuk masyarakat, supaya masyarakatnya percaya. Kalau kita tidak buat, lalu kita minta masyarakatnya buat, tentu orang tidak akan melakukannya. Benar tidak? Benar. Lalu yang berikutnya adalah alat bantu atau media. Nah, alat bantu atau media ini juga menjadi hal yang penting. Kita tidak cukup hanya dengan bicara, wawancara, dan komunikasi, tetapi juga ada alat-alat bantu yang kita perlukan supaya apa yang kita sampaikan ke masyarakat ini lebih tepat, lebih jelas, dan lebih mudah dipahami. Oke? Oke. Nah, kemudian ini beberapa metode yang bisa kita berikan untuk individu, juga kepada kelompok, dan juga nanti kepada massa. Kalau kepada individu atau perorangan, kita bisa menggunakan teknik bimbingan, lalu interview atau wawancara. Kemudian untuk kelompok itu dibedakan lagi, ada kelompok besar dan kelompok kecil. Nah, kelompok besarnya itu bisa dengan ceramah atau seminar. Kemudian kelompok kecilnya ini bisa dengan beberapa metode-metode.
yang bisa dipilih, digunakan sesuai dengan kondisi, sesuai dengan situasi. Kemudian untuk promosi kesehatan kepada massa atau khalayak ramai umum, nah ini beberapa metode yang bisa kalian gunakan. Jadi ada ceramah umum, ada pidato, ada simulasi, ada tulisan-tulisan di majalah, di koran, lalu ada spanduk-spanduk, poster yang bisa ditempel di jalan-jalan yang bisa dibaca oleh semua orang. Nah, kemudian kita masuk kepada capaian yang kedua, yaitu media promosi kesehatan. Media ini adalah sarana atau upaya menyampaikan pesan atau informasi yang ingin disampaikan oleh komunikator. Kita ini komunikator, ya tidak? Yang menyampaikan pesan, baik itu melalui media cetak, elektronik, dan media luar ruangan. Saya kira ini kalian sudah mengerti media luar ruangan itu apa. Ya. Kemudian sasaran dapat meningkatkan pengetahuannya, yang akhirnya kita harapkan dapat merubah perilaku ke arah yang positif. Ya. Nah, ini yang harus kita lihat bahwa media ini menjadi satu hal penting. Tidak boleh menyepelekan media ini. Kita tidak cukup, tadi saya bilang bahwa tidak cukup hanya dengan bicara, tetapi ada sesuatu yang menjadi bekal untuk kita punya keluarga atau bekal kepada masyarakat, sehingga dia pulang, dia bisa baca kembali, dia ingat kembali, lalu dia bisa membagikan kepada orang lain. Nah, ini beberapa tujuan daripada media. Ada 7, yaitu yang pertama, media dapat mempermudah informasi. Kedua, media dapat menghindari kesalahan persepsi. Yang ketiga, dapat memperjelas informasi. Yang keempat, dapat mempermudah pengertian. Yang kelima, mengurangi komunikasi yang verbalistik. Jadi komunikasi bicara ini mungkin dikurangi. Mereka cukup membaca, melihat, mendengar. Nah, itu mungkin akan lebih baik daripada dia mendengar itu. Kemudian dapat menampilkan objek yang tidak bisa ditangkap dengan mata. Nah, jadi mungkin hal-hal yang tidak bisa cukup hanya dengan melihat, tapi mereka butuh juga harus dengan mendengar. Gitu. Kemudian yang ketujuh, untuk memperlancar komunikasi. Nah, ini beberapa tujuan dari media yang kamu harus pahami. Nah, sekarang waktunya kita untuk diskusi. Nah, saya minta kalian bagi dalam 4 kelompok diskusi. Waktu pembahasan kurang lebih 5 menit. Lalu kita lanjutkan dengan presentasi dan tanya jawab. Nah, dari 4 kelompok ini, kelompok 1 membahas tentang penggolongan media promkes, kelompok 2 membahas tentang prinsip-prinsip media, kelompok 3 kriteria media, dan kelompok 4 komponen-komponen yang harus ada dalam media. Sumbernya sudah pegang semua? Sudah. Oke, silakan masuk ke dalam masing-masing kelompok sesuai dengan pembagian yang sudah biasa kalian lakukan.
Oke, kita sudah bisa mulai dengan diskusi. Baik. Baik Ibu. Nanti saya langsung memandu saja untuk pembahasannya dari masing-masing kelompok. Jadi yang pertama kita mulai dari yang kelompok 1. Kelompok 1 itu kelompoknya Viani. Silahkan menyampaikan hasil diskusinya. Kelompok yang lain diharapkan tenang, dengar. Kemudian ada hal-hal yang perlu didiskusikan, silahkan ditanyakan nanti pada tahap selanjutnya, tapi tidak ribut. Ya. Ya Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kelompok kami akan membahas mengenai penggolongan media promosi kesehatan. Jadi berdasarkan bentuk umum penggunaannya, media promosi kesehatan dibagi atau dibedakan menjadi 2. Yang pertama bahan bacaan dan bahan peragaan. Bahan bacaan contohnya seperti modul, buku rujukan atau bacaan, folder, leaflet, majalah, buletin dan lain-lain. Sedangkan bahan peragaan terdiri dari poster tunggal, poster seri, spreadsheet dan lain-lain. Yang berikut berdasarkan cara produksinya. Berdasarkan cara produksi, media promosi kesehatan dibagi menjadi 3. Yang pertama media cetak. Media cetak merupakan media statis dan mengutamakan pesan-pesan visual. Contohnya seperti poster, leaflet, brosur, majalah surat kabar, lembar balik, dan lain-lain. Yang berikut media elektronik. Media elektronik yaitu suatu media bergerak dan dinamis, dapat dilihat dan didengar dalam penyampaian pesannya melalui alat bantu elektronik. Misalnya TV, radio, kaset, CD, dan VCD. Dan yang terakhir media ruang. Media yang menyampaikan pesannya di luar ruang secara umum melalui media cetak, elektronik secara statis. Contoh media ruang seperti spanduk, TV layar lebar, pameran, dan papan relung. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mari kita beri tepuk tangan. Ini dari kelompok sendiri ada yang mau dilengkapi? Pas. Oke. Baik. Nah, tadi semua sudah mendengar apa yang disampaikan oleh kelompok 1 tentang penggolongan media. Nah, saya beri kesempatan bagi kelompok lain, ada yang mau ditanyakan dari kelompok 1, silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya di bagian bentuk penggunaan. Yang poin kedua, itu teman-teman jelaskan poster seri dan flowchart. Terima kasih. Ya, baik. Merlin ya namanya. Merlin belum mengerti tentang apa? Poster ya, dengan Richard. Ya. Nah, jadi silakan kelompok kalau bisa langsung menjawab, silakan. Baik, terima kasih teman dari kelompok 2 pertanyaannya. Sekarang silakan menjawab pertanyaan dari teman Melia. Dengan bunyi pertanyaan, jelaskan poster seri dan flowchart. Jadi sekarang silakan menjelaskan tentang poster seri. Poster seri ialah serangkaian media gambar yang diberikan menjadi suatu gambaran yang terkait. Sebaiknya setiap gambaran bisa diceritakan sambung menyambung dengan gambar yang lain. Contohnya seperti, saya langsung berikan dengan contoh sekalian. Contohnya itu seperti poster mencuci tangan pakai sabun ya. Jadi setiap poster itu dari setiap gambar, dari gambar 1, 2, 3 sampai ke 6 itu mungkin saling berkaitan. Ya, seperti itu. Ya. Jadi ini yang dimaksudkan dengan poster seri. Poster seri. Jadi ini contohnya mencuci tangan. Ya, ini harus bersambungan, tidak bisa dia terputus-putus atau diletakkan satu di tempat lain, itu tidak. Ya, sudah mengerti ini poster. Ya. Oke.
kedua flipchart ya. Flipchart itu kumpulan ringkasan kesamaan gambar tabel yang dibuka secara berurutan berdasarkan topik materi pembelajaran. Bahan biasanya flipchart biasanya kertas yang mudah dibuka atau mudah ditulis. Seperti contohnya seperti gambar-gambar yang berbalik. Mungkin saya ambil langsung dengan itu contoh. Nah, flipchart contohnya seperti ini. Gambar itu kita bisa balik dan dia itu mudah dibawa kemana-mana ya. Ya mungkin contohnya seperti itu. Terima kasih. Masih ada lain yang mau bertanya? Sudah. Oke, selanjutnya saya beri kesempatan untuk kelompok 2 menyampaikan hasil materi diskusinya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 2 akan membahas prinsip penggunaan media. Pada penggunaannya, media promosi kesehatan memiliki beberapa prinsip. Yang pertama, semakin banyak indera yang digunakan untuk menerima pesan dan informasi kesehatan dari sebuah media, maka semakin tinggi atau jelas dalam memahami pesan yang diterima. 2. Setiap jenis media yang digunakan sudah pasti memiliki kelemahan dan kelebihan. Yang ketiga, perlu digunakannya berbagai macam visual media, namun tidak perlu berlebihan dalam penggunaannya. Keempat, penggunaan media dapat memotivasi sarana untuk berperan aktif dalam penyampaian informasi atau pesan. Kelima, rencanakan secara matang terlebih sebelum media digunakan atau dikonsumsi oleh sarana. 6. Hindari penggunaan media sebagai selingan atau pengisi waktu kosong saja. Persiapan yang cukup dan penggunaan media. Sekian hasil materi dari kelompok kami. Sekarang saya berikan kepada Mama untuk menjelaskan. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2 ini membahas tentang prinsip penggunaan media. Ya. Sekarang silakan, kalau ada pertanyaan dari kelompok, saya beri kesempatan dari teman-teman yang ada. Sudah. Semua sudah mengerti? Sudah. Benar nih, sudah mengerti? Sudah. Oke, sekarang kita lanjut ke kelompok 3. Kelompok 3 silakan. Baik, terima kasih atas waktunya dan kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi mengenai kriteria media promosi. Kriteria media promosi dibagi menjadi 6, yaitu 1. Teknologi. Teknologi adalah ketersediaan teknologi dan mudah menggunakan. 2. Akses. Akses adalah media promosi kesehatan harus mudah diakses oleh sasaran. Dan yang ketiga, cost adalah pertimbangan biaya yang digunakan pada media promosi kesehatan. Yang keempat, interactivity adalah menimbulkan interaksi oleh pengguna media. Yang kelima, organization adalah dukungan organisasi atau instansi. Yang keenam, novelty adalah kebaruan media yang digunakan. Semakin baru media, maka akan semakin menarik. Sekian dan terima kasih. Oke. Ada yang mau didiskusikan? Sudah ada? Tidak. Oke, pas. Benar ya, pas ya? Oke, sekarang terakhir kelompok 4 silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 4. Kami di sini membahas dengan topik komponen apa saja yang ada dalam media. Jadi untuk komponen yang ada dalam media itu ada 7. Yang pertama ada commanded attention, yaitu artinya kita harus menemukan ide terlebih dahulu. Yang kedua, clarity the message, artinya pesan yang digunakan itu harus mudah dipahami. Yang ketiga, create trust, artinya pesan yang disampaikan harus dapat dipercaya. Yang keempat, communicate a benefit, yaitu pesan yang disampaikan memberikan keuntungan. Yang kelima,
konsistensi, artinya pesan yang disampaikan harus mempunyai makna di media manapun. Yang keenam, key to the heart and heart, pesan yang disampaikan dapat menyentuh akal dan rasa seseorang. Yang terakhir, call to action, pesan disampaikan dapat mendorong dan mempengaruhi saran untuk bertindak ke hal positif. Sekian presentasi dari kelompok kami, saya kembalikan. Terima kasih. Oke, baik, ada yang mau didiskusikan? Ada penjelasan? Yang lintas. Ya. Baik, saya dari kelompok 3 akan memberikan pertanyaan pada kelompok 4. Pada penjelasan poin kelima mengenai konsisten, pesan yang disampaikan harus sama dengan media apapun. Mengapa harus begitu? Terima kasih. Silakan kelompok 4 menjawab. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman kelompok 3. Jadi, mengapa pesan yang disampaikan harus memiliki satu pesan dalam media apapun? Karena untuk mencegah sehingga tidak terjadi kesalahan dalam segi pemahaman serta pelaksanaan bagi setiap orang yang menerima informasi. Misalnya, dalam promosi kesehatan mengenai pencegahan DBD, informasi yang disampaikan harus sama dengan media lain. Terima kasih. Oke, baik. Kita semua tadi sudah mendengar ada 4 poin yang sudah dibahas dan sudah didiskusikan. Baik, pada kesempatan ini saya menyampaikan beberapa hal sebagai kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari. Jadi yang pertama itu metode dalam promosi kesehatan ini harus benar-benar mempertimbangkan beberapa hal, yaitu bagaimana pemberian promosi kesehatan ini, apakah dilakukan kepada individu, kepada kelompok, atau kepada masyarakat. Kemudian media promosi kesehatan ini harus juga mempertimbangkan beberapa hal, ya, dan apa saja yang harus diperhatikan di dalam penyiapan media penyuluhan kesehatan, juga hal-hal yang perlu dipertimbangkan sebagai prinsip-prinsip utama dalam menyiapkan satu media penyuluhan kesehatan. Hingga nanti kita bisa memberikan satu informasi kepada khalayak, kepada individu atau kelompok dengan baik dan bisa mencapai tujuan yang kita harapkan bersama, yaitu terjadinya perubahan Perilaku. Oke, baik. Jadi untuk kuliah kita hari ini dengan topik metode dan media promosi kesehatan kita sudah selesai. Namun ada satu tugas yang nanti harus kalian kerjakan di rumah dan dikumpulkan pada pertemuan kita yang ke-11 nanti. Jadi ketua kelasnya siapa? Tolong nanti materi tugasnya dikumpulkan di meja saya sebelum kita masuk untuk perkuliahan yang ke-11. Jadi ini kalian mencari di dalam kelompok salah satu contoh media yang bisa digunakan, yaitu leaflet, lembar balik, dan poster. Kalau ada hal-hal lain lagi yang mau ditambahkan dalam media ini, silahkan. Yang pastinya dari saya minta kalian cari 3 media ini yang lebih sering digunakan. Kalau ada penambahan lain silahkan, itu pengembangan dari masing-masing kelompok. Sudah? Siap? Oke, baik. Terima kasih untuk perhatiannya. Kita mungkin bisa kembali ke posisi. Baik, terima kasih untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih karena kalian sudah aktif dan sudah bekerjasama dengan baik dalam membahas topik tentang metode dan media promosi kesehatan. Saya harapkan kamu juga membaca yang lebih banyak lagi, mencari informasi-informasi lagi di luar dari materi yang sudah disampaikan ini, dan itu menjadi bekal untuk masa depan kalian. Sekian dan terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang.